Pernah gak sih kalian jalan-jalan, terus tiba-tiba di setiap tikungan ada gerobak yang jualannya sama persis? Ayam geprek, boba, tahu crispy, dan yang paling baru, es teh jumbo. Kita lihatnya, wah cuan nih, apalagi kalau lihat antreannya. Tapi coba cek lagi, 2 bulan kemudian, kok banyak yang tutup? Atau kok gerobaknya udah ganti jualan? Ini bukan cuma soal tren sesaat. Ini soal nasib dompet kalian dan dompet kita semua kalau kita terjebak dalam mitos bisnis cuan cepat yang lagi viral. Apa sih yang bikin bisnis viral ini kayak kembang api? Indahnya cuma sebentar, terus mati? Lebih penting lagi, apa bedanya es teh viral sekarang dengan kopi susu kekinian yang menjamur di awal-awal? Pelajaran ini adalah kunci penting buat kalian yang mau nyari cuan jangka panjang, bukan cuma omset mingguan. Langsung saja kita bedah mendalam 3 alasan kenapa bisnis viral itu cepat mati dan bagaimana cara membedakannya dengan bisnis yang punya fundamental kuat. Alasan pertama dan yang paling mematikan adalah low barrier to entry atau hambatan masuk yang rendah. Bayangkan gini, kalian disuruh guru ngerjain PR matematika. Kalau soalnya gampang banget, dalam 5 menit semua murid di kelas bisa dapat jawaban yang sama persis. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang perlu mikir keras. Nah, itulah yang terjadi pada banyak bisnis viral, terutama es teh jumbo saat ini. Untuk memulai bisnis es teh, apa sih yang kalian butuhkan? Gerobak, dispenser air, es batu, bubuk teh, gula, dan sedotan. Bahan baku ini bisa dibeli di pasar atau supplier manapun. Resepnya, tinggal ikutin instruksi di bungkus teh. Modal awalnya kecil, kurang dari 5 juta sudah bisa buka. Karena modal dan pengetahuan teknisnya sangat rendah, semua orang, dari tukang ojek sampai pegawai kantoran yang di PHK, bisa langsung buka bisnis yang sama. Dalam 2 bulan, tiba-tiba di radius 1 km ada 10 gerobak es teh. Dampaknya, perang harga, atau yang disebut race to the bottom. Ketika produknya sama persis, alias komoditas, cara satu-satunya untuk menarik pembeli adalah dengan banting harga. Yang tadinya es teh dijual Rp5.000, besoknya ada yang jual Rp4.500, lusa jadi Rp4.000. Margins atau keuntungan kalian makin tipis. Ini yang disebut komoditisasi. Bisnis yang sudah menjadi komoditas, seperti air mineral atau beras, sangat sulit untuk menghasilkan keuntungan besar, kecuali kalian bermain di skala super besar, seperti Aqua atau Indofood. Intinya, kalau bisnis kalian bisa ditiru 100% oleh orang lain dalam waktu 48 jam, maka bisnis itu tidak punya benteng pertahanan. Seringkali kita silau dengan omzet atau pendapatan kotor sebuah bisnis viral. Kita lihat antrean panjang, seolah-olah mereka meraup untung puluhan juta. Tapi, mari kita bahas angka yang sebenarnya. Unit economics. Analogi inflasi dan uang berlebihan. Inflasi itu sederhana. Uang yang beredar kebanyakan, sementara barangnya segitu-segitu aja. Nah, dalam bisnis viral, omset kalian kebanyakan, tapi profitnya segitu-begitu aja, bahkan cenderung negatif. Unit economics adalah menghitung berapa untung bersih yang kalian dapat dari 1 unit produk yang terjual. Ambil contoh es teh seharga Rp5.000, bahan baku Rp2.000, kemasan Rp500, total HPP Rp2.500, gross profit per cup Rp2.500. Terlihat untung? Ya, Rp2.500 per cup. Tapi ini baru untung kotor. Sekarang, masukkan biaya operasional. Sewa tempat, gaji karyawan, biaya listrik/air/lain-lain. Total OPEX per bulan adalah Rp5 juta. Agar bisnis kalian BEP, kalian harus menutupi biaya operasional Rp5 juta dengan keuntungan kotor per cup. Artinya, kalian wajib menjual minimal 2.000 cup per bulan atau sekitar 67 cup per hari hanya untuk balik modal operasional. Ini belum termasuk modal awal gerobak. Masalahnya, begitu tren mulai meredup atau gerobak pesaing di sebelah mulai buka, angka penjualan harian kalian yang awalnya 100 cup bisa anjlok drastis ke 30 cup. Begitu penjualan harian di bawah 67 cup, kalian mulai rugi. Bisnis viral seringkali tidak memperhitungkan penurunan volume penjualan ini, yang membuat mereka mati dalam 6 bulan pertama karena cash flow negatif. Mereka punya omset, tapi uangnya habis untuk nutupin biaya operasional yang terlalu besar dibandingkan margin profit yang terlalu kecil.
Nah, disinilah letak perbedaan krusial antara es teh saat ini dengan fenomena kopi susu kekinian yang menjamur sekitar 5-7 tahun lalu. Kenapa brand kopi susu seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, atau For bisa bertahan dibandingkan es teh yang baru muncul? Jawabannya ada pada konsep economic mode atau parit ekonomi, istilah yang dipopulerkan oleh investor legendaris Warren Buffett. A. Kopi susu. Punya parit. 1. Brand dan lifestyle. Kopi susu bukan cuma minuman, tapi gaya hidup. Mereka berhasil memosisikan diri sebagai minuman yang keren, kekinian, dan wajib foto Instagram. Es teh, di sisi lain, adalah minuman penghilang dahaga. Branding adalah parit. 2. Kontrol bahan baku. Para pemain awal ini tidak hanya beli bubuk kopi di pasar. Mereka punya roastery sendiri, meracik biji kopi khusus, atau punya kontrak eksklusif dengan supplier tertentu. Ini sulit ditiru dan butuh modal besar. Supply chain yang unik adalah parit. 3. Ekonomi skala. Karena didukung modal Ventura, mereka bisa buka puluhan bahkan ratusan outlet dengan cepat. Semakin banyak mereka beli biji kopi, semakin murah harga per kilogramnya. Skala adalah parit. B. Es teh viral. Tidak punya parit. 1. Komoditas murni. Tidak ada diferensiasi rasa yang signifikan atau value gaya hidup. Rasanya bisa ditiru 100% oleh siapapun. 2. Tidak ada kontrol bahan baku. Semua bahan baku tersedia bebas di pasar. 3. Tidak ada skala. Kebanyakan adalah usaha rumahan atau waralaba kecil yang rentan terhadap tekanan harga lokal. Intinya, kopi susu di awal mencoba menjual value proposition, sementara es teh menjual komoditas. Ketika kalian menjual komoditas, nasib kalian ditentukan oleh harga. Ketika kalian menjual nilai, nasib kalian ditentukan oleh brand dan pengalaman. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menyelamatkan dompet kita dari bisnis kembang api ini? Pelajaran paling krusial adalah jangan pernah memulai bisnis hanya karena melihat antrian panjang atau karena fear of missing out. Sebelum kalian memutuskan untuk ikut-ikutan tren viral, tanya 3 pertanyaan ini pada diri kalian sendiri. 1. Apakah bisnis ini bisa 100% ditiru oleh kompetitor sebelah dalam 3 hari? Kalau jawabannya ya, lupakan. Cari bisnis yang butuh investasi waktu, skill khusus, atau network yang tidak dimiliki orang lain. 2. Berapa minimal unit yang harus saya jual per hari agar bisa menggaji diri sendiri? Dan apakah realistis menjaga volume penjualan itu selama 2 tahun ke depan? Hitunglah unit ekonomik sekalian dengan jujur. Omset itu kesombongan, profit itu kenyataan. 3. Apa economic mode saya? Apa yang melindungi saya dari perang harga? Apakah itu resep rahasia keluarga, branding yang kuat, sistem distribusi yang efisien, atau paten tertentu? Kalau tidak ada, kalian sedang berdiri tanpa benteng. Mencari cuan bukan tentang lari kencang di awal, tapi tentang membangun bisnis yang punya fondasi kuat. Bisnis yang tahan banting. Bisnis yang tidak hanya fokus pada hari ini, tapi juga 5 tahun ke depan. Lindungi dompet kalian dengan kecerdasan, bukan dengan emosi ikut-ikutan. Kalau kalian setuju dan mau terus dapat insight mendalam yang melindungi dompet dan aset kalian dari jebakan cuan sesaat, langsung saja tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video Mau Cuan Dong berikutnya.